Pemberian amunisi atau nutrisi-nutrisi ini di usia padi 15 hari setelah tanam ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan memperbanyak anak panen padi sehingga tanaman padi dapat tumbuh dengan subur walaupun di dalam cuaca yang ekstrim, di dalam cuaca yang panas atau kemarau seperti ini, sahabat petani. Langkah ini penting kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat EBIB, selamat berjumpa kembali di channel Eko Budi YouTube Farm, channelnya Inspirasi Petani, channelnya tempat berbagi serta share pengalaman seputar budidaya tanaman padi. Bagaimana kabar sahabat EBIB semua? Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, juga kekuatan agar kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan sehat, juga kuat baik jiwa maupun raga. Amin ya robbal alamin. Sahabat EBIB semua, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman lagi kepada sahabat petani semua. Pada saat ini sahabat EBIB, tepatnya ini di sore hari ya sahabat EBIB, saya sedang santai di rumah ini sambil ngopi, akan membagikan sebuah pengalaman kepada sahabat EBIB semua tentang sebuah perlakuan yang sudah saya berikan kepada padi-padi saya di lahan ya. Kapan itu saya berikan? Tadi pagi sahabat petani ya. Jadi tadi pagi saya sudah memberikan perlakuan terhadap padi-padi saya yang saat ini sedang dalam masa vegetatif, sedang dalam masa pertumbuhan. Sahabat EBIB semua, perlu diketahui di daerah kami, di daerah saya ini sahabat EBIB, sedang terjadi musim kemarau sahabat petani ya. Sudah hampir 2 bulan tidak turun hujan. Lahan-lahan di pesawahan kami sudah kering dan banyak yang retak-retak, sehingga banyak para petani padi di daerah kami ini resah gitu ya. Kapan akan turun hujan? Karena apa? Dengan kondisi lahan yang sudah kering kerontang dan sudah retak-retak, tanaman padi tidak bisa tumbuh dengan baik dan maksimal sahabat petani. Keadaan seperti ini adalah dampak daripada cuaca atau El Nino menurut BMKG yang mengimbas beberapa provinsi atau daerah yang ada di Indonesia. Jawa Barat dan Banten adalah salah satu provinsi yang terdampak dari El Nino ini, sehingga di beberapa daerah di Jawa Barat dan di Banten khususnya akan terimbas musim kering atau musim kemarau sahabat petani semua. Nah, mungkin di daerah sahabat EBIB masih ada yang turun hujan ya, masih ada air di lahannya. Nah, itu sangat beruntung sekali. Namun bagi kami yang di daerah Banten ini, kebetulan lahan saya ini ada di Lebak Banten sahabat petani ya, saat ini sedang musim kemarau ya, sudah hampir 2 bulan tidak turun hujan sahabat petani semua. Nah, ini adalah keadaan lahan tetangga saya sahabat petani. Sahabat petani bisa lihat ya, tanahnya, lahan pesawahannya sudah kering kerontang, sudah retak-retak, sehingga tanaman padi yang baru saja dipindah tanam beberapa minggu yang lalu, nah ini sekitar sudah 3 mingguan sahabat petani tidak bisa tumbuh ya, tidak bisa berkembang. Karena apa? Suplai air terhadap tanaman yang kekurangan sahabat petani semua. Namun sahabat petani semua, alhamdulillah ya, untuk lahan pesawahan saya kali ini, saat ini sahabat petani belum kering-kering amat begitu ya, masih ada basah-basahnya ya, walaupun dalam satu areal gitu, kebetulan sawah saya ini tekstur tanahnya ini lumpurnya dalam, sehingga bisa menyimpan kandungan air lebih lama lagi dibandingkan dengan sawah-sawah yang tekstur lumpurnya itu dangkal sahabat petani semua. Nah, kemarin sahabat petani, saya sudah melakukan pengecekan sahabat petani ke lahan pesawahan saya. Alhamdulillah
masih basah tanahnya. Dan tadi pagi sahabat petani, saya sudah memberikan perlakuan kepada padi-padi saya yang tujuannya agar tanaman padi saya bisa dapat tumbuh dan berkembang walaupun tidak normal 100%, tapi tetap ini wajib kita lakukan untuk menopang, untuk menunjang asupan atau suplai nutrisi kepada padi-padi kita agar bisa tumbuh dengan baik sahabat petani semua. Ini adalah keadaan padi saya di lahan sahabat petani semua. Alhamdulillah ini masih basah lumpurnya, masih ada air walaupun hanya di bekas telapak kaki saja, namun tidak kering kerontang seperti lahan-lahan tetangga yang tadi sahabat petani. Ini adalah kondisi tanaman padi Inbrida C2 yang pada hari ini adalah berusia 15 hari setelah tanam, dimana 3 hari yang lalu atau 2 hari yang lalu saya sudah memberikan sebuah perlakuan, yaitu menyepreikan sebuah insektisida untuk menangani atau mengendalikan hama sundep pada tanaman padi. Pada usia 15 hari setelah tanam ini, tanaman padi sedang aktif-aktifnya membentuk pertumbuhannya, juga membentuk tunas-tunas baru untuk memperbanyak anakannya pada setiap rumpun-rumpun padi ini. Untuk itu sahabat petani, di dalam cekaman cuaca yang ekstrim seperti ini, tentu saja kita harus peka dan bisa memberikan asupan dan suplai nutrisi yang tepat agar tanaman-tanaman padi yang berada pada musim kering ini dengan keadaan cuaca yang panas ekstrim seperti ini tidak terlalu mengalami hambatan atau gangguan dalam metabolisme pertumbuhannya. Kemudian nutrisi-nutrisi apa dan pestisida apa yang akan saya berikan kepada padi-padi saya ini sahabat petani? Silakan sahabat petani simak videonya baik-baik, jangan di skip-skip agar tidak gagal paham dan misinformasi. Baik sahabat Ebib, kita lihat seperti apa amunisi yang akan saya gunakan. Namun sebelum kita lanjutkan videonya sahabat petani, nutrisi apa yang saya berikan, pestisida apa yang akan saya berikan pada padi-padi saya, tak lupa saya mengingatkan kepada sahabat petani semua yang baru berkunjung, baru melihat channel Ekobudi YouTube Farm ini, silakan dibantu ditekan dulu tombol subscribe-nya ya. Bagi yang sudah menekan tombol subscribe-nya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga amal akang teteh dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi yang sudah atau pernah menekan tombol subscribe, jangan ditekan lagi sahabat petani ya. Itu cukup sekali saja gitu sahabat petani. Tidak lupa tekan pula tombol like-nya. Silakan dibagikan video ini kepada sahabat petani semua agar lebih bermanfaat lagi bagi halayak ramai sahabat petani. Apabila sahabat petani ingin bertanya dan berkomentar, silakan sahabat petani bisa lihat atau bisa tuliskan komentar sahabat petani di kolom komentar di aplikasi YouTube sahabat petani semua. Tentu saja dengan syarat menggunakan bahasa yang baik dan sopan, dan tentu saja tidak keluar daripada tema yang ada di dalam video ini. Baik sahabat Ebib, kita lanjutkan videonya. Amunisi apa saja yang akan saya gunakan? Amunisi yang akan saya gunakan kali ini sahabat Ebib terdiri daripada nutrisi atau pupuk ditambah dengan pestisida, jenisnya jenis fungisida sahabat petani. Nutrisi apa yang saya pakai sahabat petani? Ini yang pertama adalah sebuah pupuk daun dengan merek dagang Ultradap Pak Tani. Ultradap Pak Tani ini adalah sebuah pupuk makro primer ya yang mengandung 2 bahan aktif. Kandungan daripada Ultradap ini adalah nitrogen dan fosfat. Kandungan nitrogennya sebesar 12%, sedangkan kandungan fosfatnya itu sebesar 60%. Kandungan nitrogen dibutuhkan oleh tanaman padi di masa vegetatif itu untuk membantu proses fotosintesis yang dilakukan oleh daun-daun padi sehingga menghasilkan klorofil
atau zat hijau daun, sahabat petani. Nitrogen juga sangat membantu dalam proses perbanyakan anakan pada setiap rumpun-rumpun tanaman padi. Sedangkan fungsi dari fosfat adalah merangsang pertumbuhan akar-akar baru sehingga tanaman padi akan lebih siap untuk menyerap unsur hara melalui akar-akarnya yang sudah aktif dan tentu saja sehat, sahabat petani. Dosis daripada Ultradap yang dapat kita gunakan ini adalah 2-3 sendok makan per tangki sprayer. Baik itu tangki ukuran 15 liter, 16 liter sampai tangki berukuran 18 liter. Jadi cukup 2-3 sendok makan saja, kita sesuaikan dengan usia, tingkat dan pertumbuhan tanaman padi kita, sahabat petani. Kemudian sahabat petani, ini masih nutrisi yang kedua berupa pupuk daun juga. Ini adalah pupuk mikro dengan merek dagang Java Green. Java Green ini adalah pupuk daun yang pure semuanya. Kandungannya ini adalah pupuk mikro, sahabat petani. Pupuk mikro dibutuhkan oleh tanaman, sahabat petani. Ini juga untuk membantu proses penyerapan unsur hara baik yang ada di dalam tanah maupun yang ada di udara, sahabat petani. Kecukupan unsur mikro sangat dibutuhkan oleh tanaman padi. Kandungan daripada Java Green ini, sahabat petani, di antaranya ada mangannya, ada boronnya, ada sulfurnya, ada Zn-nya, juga ditambah dengan unsur-unsur mikro yang lainnya, sahabat petani. Manfaat daripada Java Green ini untuk tanaman padi, yang pertama membantu pembentukan klorofil atau zat hijau daun. Yang kedua membantu pembentukan asam amino. Yang ketiga membantu pembentukan vitamin yang dibutuhkan oleh tanaman padi, juga membantu pembentukan enzim. Selain itu sahabat petani, peran dari pupuk mikro Java Green ini membantu proses pembentukan hormon auksin, yang mana hormon auksin ini merupakan hormon penunjang pertumbuhan pada tanaman padi. Selain itu sahabat petani, peran yang paling utama di dalam cuaca panas yang ekstrim seperti ini, peran daripada pupuk mikro Java Green ini adalah untuk mencegah penyempitan daun atau daun menjadi mengkerut akibat tekanan cuaca yang panas, sahabat petani semua. Dosis daripada pupuk Java Green yang dapat kita gunakan yaitu 1-2 sendok makan per tangki sprayer, sahabat petani. Kemudian sahabat petani, satu lagi nutrisi yang akan saya berikan pada padi-padi ini adalah sebuah pupuk zat aktivator tanaman dengan merek dagang Ambition. Ambition ini merupakan perpaduan daripada 3 bahan organik, diantaranya adalah asam amino, asam fulfat, juga daripada unsur-unsur mikro pelengkap lainnya, sahabat petani. Peran daripada zat aktivator tanaman dengan merek dagang Ambition ini adalah untuk membantu aktivasi pertumbuhan tanaman, terutama dalam pembentukan tunas-tunas baru, sehingga diharapkan dapat menghasilkan anakan-anakan padi yang lebih banyak pada setiap rumpun-rumpunnya. Selain itu sahabat petani, peran daripada Ambition ini juga dapat memulihkan dengan cepat kondisi stres yang dialami oleh tanaman padi kita akibat daripada proses pindah tanam maupun akibat dari cekaman cuaca yang ekstrim, baik itu panas yang menyengat maupun daripada suhu dingin di musim penghujan yang sangat intens. Itulah ketiga pupuk atau ketiga nutrisi yang berbentuk pupuk daun yang akan saya berikan pada padi-padi saya. Kemudian amunisi yang berbentuk senjata dari pestisida, tepatnya fungisida, yang akan saya berikan ini adalah sebuah fungisida dengan merek dagang Antrakol 70 WP. Antrakol 70 WP ini berbahan aktif propineb sebesar 70%. Cara kerja daripada fungisida Antrakol ini adalah bekerja secara protektif atau bekerja secara kontak untuk mengendalikan penyakit bercak daun,
blast, juga penyakit busuk pelepah yang menyerang pada tanaman-tanaman padi kita. Pemberian antrakol di masa vegetatif ini sangat penting karena di dalam antrakol ini juga terkandung zat pengatur tumbuh yang dapat mempercepat proses pertumbuhan tanaman padi dan bisa juga menambah anakan padi daripada kandungan zinc yang terdapat di dalam fungisida antrakol ini, sahabat petani. Itulah keempat nutrisi atau keempat amunisi yang saya gunakan. 3 macam nutrisi, 3 macam pupuk daun, dan 1 fungisida. Keempat amunisi ini saya campur semuanya, dispraykan kepada padi-padi saya, sahabat petani semua. Namun sahabat petani semua masih banyak yang bertanya-tanya di kolom komentar, menyampaikan pertanyaan kepada saya. Kang, katanya kenapa Akang kalau dalam setiap pemberian perlakuan kepada padi-padinya selalu menggunakan amunisi yang berbeda, tidak konsisten, tidak sama amunisinya. Begini sahabat petani ya, penggunaan amunisi yang kita berikan kepada padi-padi ini kita sesuaikan dengan keberadaan amunisi-amunisi di toko pertanian. Apabila di toko pertanian memang ada dan lengkap, boleh kita pakai sesuai dengan apa yang saya sarankan. Namun apabila di tempat sahabat petani tidak ada nutrisi-nutrisi seperti ini, silakan sahabat ini cari merek yang lain. Yang penting kandungannya sama, yang penting manfaat dan perannya itu sama. Jadi jangan terpaku pada satu produk. Cari pupuk yang kandungannya sama, manfaatnya sama, dan yang pentingnya satu lagi adalah yang harganya paling murah, sahabat petani semua. Proses penyepraian padi ini saya lakukan di pagi hari, sahabat petani. Walaupun ini baru sekitar jam 7 pagi, namun cuacanya sudah sangat panas seperti ini, sudah terik seperti ini. Jadi kalau saya lakukan nanti sekitar jam 8, khawatir takut terlalu panas sehingga saya nggak kuat nanti melakukan penyepraiannya. Ini jam 7 pagi, penyepraian amunisi yang berupa nutrisi juga fungisida, sahabat petani. Penyepraian ini dapat kita lakukan secara merata dengan mengencangkan si lubang ujung sprayernya agar air semburan daripada sprayer ini dapat mengenai daun-daun padi juga batang-batang padi secara merata, sahabat petani. Nah, penyepraian ini kenapa saya lakukan di pagi hari? Yang pertama, sahabat petani, karena ketersediaan waktu tentu saja. Dan saya tidak khawatir di cuaca yang seperti ini akan turun hujan, karena jangankan turun hujan, sahabat petani ya, untuk membasahi sawah ini sudah tidak ada lagi sumber air. Karena di lahan pesawahan kami di daerah saya ini, sahabat petani, tidak ada sumber irigasi air. Jadi 100% mengandalkan daripada air yang turun melalui air hujan, sahabat petani. Jadi kalau tidak ada hujan 2 bulan atau lebih, ya sudah tidak diharapkan lagi ada sumber air yang bisa kita masukkan ke petakan sawah kita. Namun sahabat petani semua, langkah perawatan tanaman padi tetap harus kita lakukan. Kita tetap jangan berputus asa, kita tetap berdoa dan mengharapkan supaya apa yang kita lakukan ini mendapatkan hasil yang maksimal dengan usaha kita yang maksimal pula. Jangan menyerah dengan keadaan, apalagi di cuaca panas yang ekstrim seperti ini. Musim kemarau ini, sahabat petani, menurut prediksi dari BMKG ini sampai bulan Oktober, sahabat petani. Namun itu hanyalah sebuah prediksi. Kita berharap kepada Yang Maha Kuasa, semoga diberikan atau diturunkan hujan agar tanaman-tanaman padi kita dapat tumbuh dengan sehat, subur, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pemberian amunisi atau nutrisi-nutrisi ini di usia padi 15 hari setelah tanam ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan memperbanyak anakan padi sehingga tanaman padi dapat tumbuh dengan subur walaupun di dalam cuaca yang ekstrim, di dalam cuaca yang panas atau kemarau seperti ini, sahabat petani. Langkah ini penting kita lakukan. Nutrisi yang tepat seperti ini akan membantu proses pertumbuhan dan metabolisme tanaman padi kita, sahabat petani. Baiklah sahabat petani semua, mungkin inilah informasi yang bisa saya sampaikan melalui video kali ini.
mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membantu dan bermanfaat, terutama bagi para petani yang saat ini sedang mengalami musim kemarau atau musim panas ya di daerahnya masing-masing. Semoga apa yang sahabat petani lihat melalui video ini, apa yang saya lakukan melalui video ini adalah sebuah berbagi pengalaman agar kita tetap bisa berusaha secara maksimal, tidak putus asa, tidak putus harapan, dan selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar usaha kita diberikan hasil yang maksimal sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan, sahabat petani. Baiklah sahabat petani, akhirnya saya mohon maklum apabila ada salah-salah kata dan salah-salah pernyataan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, akhiru kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.